Ajar hatiku untuk mengampuni, karena kasih-Mu ku dipilih. Terimaku selalu sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kebaikan kasih suci setiamu memulihkan hidupku. Ajar hatiku untuk mengampuni, karena kasih-Mu ku dipilih. Terimaku selalu sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kebaikan kasih suci kuatkan ku. Sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kasih setiamu memulihkan hidupku. Ku tak mampu. Kebaikan kasih suci kuatkan ku. Sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kasih setiamu memulihkan hidupku. Kasih setiamu memulihkan hidupku. Kasih-Mu, Yesus.
saw your hands reaching down to me, pull me out of deep waters. You saw my life sinful and broken, yet you came to rescue me. You took the cross on wounded shoulders, like a lamb led to a slaughter. By your blood I am forgiven. Jesus, you're my salvation. I saw your hands reaching down to me, pull me out of deep waters. You saw my life sinful and broken, yet you came to rescue me. You took the cross on wounded shoulders, like a lamb led to a slaughter. By your blood I am forgiven. Jesus, you're my salvation. No more debt of sin to pay, for my King has paid it all. He took my death right to the cross. He paid it all. He paid it all. He paid it all. You took the cross on wounded shoulders, like a lamb led to a slaughter. Oh, by your blood I am forgiven. Jesus, you're my salvation. Tak ada yang lebih menyedihkan saat kita tak tahu jalan pulang, tak tahu rumah mana yang harus kita tuju. Tersesat di dalam gelap, terdiam di dalam kesunyian, sendirian, terbata-bata di sebuah persimpangan. Aku hanya ingin pulang, seruku di malam-malam gelap yang panjang. Tangisanku terbawa hembusan angin hingga ke telinganya yang maha mendengar. Dia mendengar
Dan bukan hanya datang, dia berlari menyambutku dengan tangannya yang terbuka. Merengkuh semua kecemasan yang telah kupahatkan di pintu-pintu muram hari-hariku. Seketika itu juga keraguanku lenyap dalam tatapan matanya yang penuh kasih. Dia merengkuhku dalam lembut cinta dan pengampunan pada nistaku yang telah dipanggulnya menuju Golgota, pada dosa-dosa yang seketika itu terlepas dari genggamanku. Hari itu dia berkata bahwa sejak aku lahir dan membuka mataku, aku telah memulai tugas-tugas yang dia berikan. Dan setiap tugas yang berhasil aku selesaikan, membawaku melangkah semakin dekat kepada rumahku yang kekal. Rumah tempat aku berasal. Dan aku tahu ketika tugas itu selesai, bukan aku yang meminta dan mencari jalan untuk pulang. Bapakku akan datang menjemput dan membawaku ke tempat di mana dia berada. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari pekerjaannya, tetapi sebuah babak baru dari perjalanan pekerjaan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masa di mana Yesus akan bekerja dari sorga. Bersama-sama dengan Roh Kudus, setiap umatnya diberi amanat agung, yaitu meneruskan pekerjaannya dan menggenapi kehendaknya di bumi. Saat Tuhan Yesus naik ke sorga, setiap kita memiliki tugas untuk melanjutkan pelayanannya di bumi. Dan di saat tugas pelayanan itu telah selesai, dia akan datang menjemput setiap daripada kita. Janji Tuhan Yesus bahwa ia akan datang kembali merupakan penghiburan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Ada pengharapan dan kepastian untuk tinggal di rumah Bapa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. In the beginning,
Thought I found a way out, but you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of there, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one there. Wanna feel alive outside. I can't find my fear. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. I thought I was distant, I thought I was finished. Drifted too far from your heart. Your grace so relentless brought me to my senses, awakened my soul, and filled me with hope. Your arms are always open, you welcome me home. Father of mercies, how do you love me so well, so well, so well, so well? Never withholding, ever pursuing, so well, so well, so well, so well. Father, can you hear me now? I'm feeling like I let you down. How do I get so far away? What if I outrun your grace? Can you replace this broken yesterday and promise me I'm not too late? Call me home, I wanna be your own, running desperately into your arms where I belong. And I know your love can turn this heart 180 degrees to bring me back to where you are. I can barely believe it. You're reaching to me
earth into its hands. From creation that night, man was born a perfect man, meant to be a friend of God, meant to dwell within His presence. Yet is where we all belong, Holy Spirit. All we need is more of you. We want more of you, Holy Spirit. All we need is more of you. We want more of you. When sin had spoiled creation, the Creator Son of light, on the cusp of new beginning, He again released the dawn. And after all the searching, He found a place to land on Christ, the perfect Son who would redeem it all again. Looking for the branches, it landed on the vine. The one for our redemption, who would bring eternal life. Holy Spirit, the truth, the living water. All we need is more
the helper at my side. The gift was fully purchased when the Lamb was crucified. So now freely I can ask Him, for His blood has washed me clean. Let the dove of heaven rest upon the Christ in me. The dove of heaven rests upon the Christ in me. The Holy Spirit come and rest upon the Christ in me. Holy Spirit, the true, the living water. All we need is more of you. We want more of you. Holy Spirit, the helper and the healer. All we need is more of you. We want more of you. Let us be in our room like the flame we burn for you. Holy, holy, Holy Spirit, like a mighty rushing wind, pour your Spirit out again. Holy, holy, Holy Spirit, let us be in our room like the flame we burn for you. Holy, holy, Holy Spirit, like a mighty rushing wind, pour your Spirit out again. Holy, holy, Holy Spirit. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya, saudara-saudaranya bagi Yesus Tuhan. Yeay. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita yang hebat, amin. Hey. Semuanya tepuk tangannya. Tuhan Kau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Semuanya. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di Everybody, come on. di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Hey. Sama-sama yang percaya hadir katakan sama. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan Roh-Mu. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, dinyatakan, diselamatkan. Amin. untuk menyembah, datanglah Semua hidup.
hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Sembah puji namamu, semesta bersuka bersama lagi di hadapan katamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami akan bersatu, sembah puji semesta bersuka, katakan bersama dengan surga. Katakan senada dengan surga. Everybody. Senada dengan surga. Dengan satu suara katakan bersama dengan surga. Lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita luar biasa dahsyat, amin. Dia Tuhan yang berkuasa. Engkau berkuasa Tuhan. Angkat suaramu sama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan, luar dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Dia ajaib, amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Dengan satu suara katakan, are you ready to hear it? Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah, come on. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan dia ajaib, amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, amin. Kerajaanmu kekal selamanya. Are you ready to hear it? Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Dia, katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari sekarang jemaat Tuhan, sering angkat suaramu, katakan ku hidup. Ku hidup. Amin, amin Tuhan. Karena kasih-Mu, Kaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Kehidupanku. Oh, ku hidup. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan Kaulah pusat penyembahanku. Angkat kedua tangan, mari sembah Dia, katakan Kau yang katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau
dahsyat paling mulia bagi Yesus Tuhan. Sekarang angkat suaramu sembah Tuhan. Kami sembah Yesus. Kami sembah selamanya. Kami angkat suara kami memuji dan menyembah. Haleluya. Sungguh Kau yang layak, sungguh hanya Engkau yang layak terima pujian kami, yang layak terima sembah kami. Rasakan hadirat Tuhan sebentar engkau menyembah Tuhan. Thank you, Jesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Angkat suaramu, angkat kedua tanganmu sembah dia, katakan Kau yang layak.
Engkau layak disembah, ditinggikan untuk sembah Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Katakan Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Mari suara-suara yang bermeriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Terus tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. 1 menit kemuliaan bagi Yesus. Kau Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Kau Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Dirasakan hadirat-Mu yang begitu dahsyat. Dirasakan anugerah-Mu yang begitu sempurna. Dan kami percaya Tuhan, di saat Engkau naik, Engkau telah menyediakan setiap anugerah yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya hari ini kami melihat setiap janji Tuhan digenapi terjadi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau melanjutkan setiap kebaikan yang telah Engkau persiapkan dalam hidup kami. Kami percaya dan hari ini kami boleh melihat akan dibukakan materai-materai yang baru, akan dibukakan pemahaman-pemahaman yang baru. Urapi setiap kami Tuhan, berbicaralah dalam setiap hati kami. Dan kami percaya setiap kami siap diberkati Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudara, puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sungguh luar biasa sekali apa yang ada di mimbar kita hari ini. Dan mereka begitu luar biasa sudah mempersiapkan bahkan sebulan sebelumnya saudara. Dan saya ingin appreciate kepada mereka. Kemarin mereka latihan sampai jam 11:30 malam untuk menayangkan begitu luar biasa pengorbanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita luangkan waktu sejenak, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi mereka. Apa yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Percaya katakan amin. Dan pada kesempatan kali ini adalah hari yang sangat spesial. Karena kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Setelah Yesus disalib, Yesus dikuburkan dan Yesus bangkit dari kematian. Dan saudara tahu selama 40 hari Yesus masih ada di bumi. Dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menunjukkan kepada para murid-murid bahwa Dia adalah Kristus, seorang penyelamat yang hidup.
Dan bahwa maut telah dikalahkannya. Kisah Para Rasul 1 ayat ketiga berkata begini. Sesudah dia menderita, dia menunjukkan melalui banyak tanda bahwa dia hidup. Dengan menampakkan diri selama 40 hari kepada mereka. Dan berbicara tentang kerajaan Elohim. Seringkali orang salah paham tentang meninggal itu seperti ini saudara. Ketika orang meninggal, rohnya masih gentayangan selama 40 hari di muka bumi ini. Ya, seringkali mungkin saudara ada yang bercerita, oh ya dulu saya pernah kayak kelihatan kakek atau nenek saya seperti kayak masih ada gitu loh. Tiba-tiba pintu bisa tertutup sendiri. Saya mau berkata begini, hanya karena Yesus seperti itu, bukan berarti setiap orang meninggal itu bisa seperti itu. Kebenarannya yaitu adalah Yesus tinggal di bumi selama 40 hari karena ada misi yang Yesus mau selesaikan. Untuk mengajar para murid-murid tentang kerajaan surga dan instruksi kepada para murid-murid. Menunjuk para murid-murid mengemban sebuah tugas. Markus 16 ayat 15. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ketika Yesus masih ada di bumi, ini untuk mempersiapkan kenaikannya. Ketika Yesus disalibkan, saudara tahu para murid-murid itu kena mental. Ada yang ketakutan, ada yang sembunyi, ada yang hilang pengharapan. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus mengajarkan ada Roh Kudus yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus itu membawa keuntungan bagi kita. Ketika Yesus naik, kita untung. Apakah keuntungan itu? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada kesempatan kali ini. Ketika Yesus naik ke surga, yang pertama, Yesus memberikan karunia. Efesus 4 ayat 8 berkata begini. Karena itu dia berkata, ketika naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan dan memberikan karunia kepada manusia. Kata di sini, tempat tinggi ini adalah ungkapan bahwa Kristus adalah seorang pemenang. Mazmur 68 ayat 19 menceritakan, engkau telah naik ke tempat tinggi, engkau telah menggiring tawanan, engkau telah menerima pemberian-pemberian untuk manusia. Dan juga untuk para pemberontak. Supaya Yahweh Elohim berdiam di antara mereka semua. Di sini konteksnya adalah pemazmur menggambarkan Kristus sebagai pemenang yang kembali ke tempat asalnya dengan perolehan besar. Dengan kemenangan-kemenangan besar. Saudara tahu ketika seorang berperang, budaya daripada perang itu adalah ketika seorang berperang memperebutkan suatu wilayah atau berperang karena satu hal dan lain hal. Ketika seorang telah menang dari peperangan itu, maka yang terjadi mereka akan membawa hasil kemenangan. Ada gift, ada hadiah, ada sebuah reward yang mereka dapatkan. Nah, sama seperti Kristus. Ketika dia telah kembali ke surga, apa yang terjadi? Yesus memberikan kado yang paling utama bagi gerejanya. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata dia akan mencurahkan Roh Kudus. Ini adalah alasan kenapa Yesus harus kembali ke surga. Yohanes 16 ayat 7. Aku mengatakan kepadamu, bahwa berguna bagimu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dengan kata lain, dengan Yesus pergi kepada surga, ini adalah tanda waktunya Roh Kudus dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Ini adalah tanda di mana Tuhan akan memberikan kita kuasa. Ini adalah tanda di mana Tuhan akan menyatakan keajaiban demi keajaiban terjadi di dalam kehidupan saudara. Kisah 1 ayat 8 berkata begini, namun
Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita bisa bayangkan hari ini kalau seandainya Yesus memberi tugas yang begitu besar, amanat agung, tanpa memberikan kuasa untuk kita ini bisa mengerjakannya. Itu ibarat seperti mobil tanpa bensin. Mau dinyalakan tidak bisa. Mau dipakai pergi tidak bisa. Tidak bisa berfungsi sebagai mana mestinya. Tidak peduli ini mobil sehebat apa, ya, horsepower-nya sebanyak apa. Tidak peduli ini mobil semahal harganya apa. Tapi kalau nggak bisa dinyalakan, sama saja bohong. Tapi waktu Roh Kudus turun ke atas kita, Bible menceritakan bahwa mereka seperti alami transformasi. Hari ini saya percaya ketika Yesus naik ke surga, setiap kita pasti alami transformasi. Katakan, saya diubahkan. 1, 2, 3, saya diubahkan. Ya, ketika kita alami perjumpaan dengan Kristus, kita ini alami perubahan yang begitu dahsyat. Bahkan Bible berkata, mereka sebegitu dahsyatnya sampai-sampai orang-orang di Yahudi itu memberi julukan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Di Kisah 17 ayat 6. Namun karena mereka tidak menemukan kedua rasul itu, mereka menyeret Yason, berapa saudara, ke hadapan para pejabat kota sambil berteriak, orang-orang yang menjungkir balikkan dunia ini sedang datang ke sini. Wow. Orang-orang yang menjungkir balikkan dunia ini sedang datang ke sini. Hari ini, adakah dari saudara yang seperti dunia saudara sedang runtuh? Ketahui, kuasa Tuhan Yesus sanggup untuk menjungkir balikkan dunia saudara. Apa yang tidak ada, Dia sanggup menjadikan ada. Apa yang sakit, Dia sanggup menyembuhkan. Apa yang rusak, Dia sanggup untuk pulihkan. Di dalam nama Yesus, jadi sesuai yang kau imani, yang percaya. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Bicara tentang kuasa, Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada para rasul. Saudara tahu seorang Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Gak lama setelah itu seorang Petrus yang sama berkhotbah 5.000 orang bertobat. Dari seorang yang menyangkal Yesus menjadi seorang yang penuh dengan kuasa. Ini doa saya untuk saudara. Adapun dari saudara mungkin yang selama ini dianggap sebelah mata. Adapun dari saudara yang selama ini sepertinya disia-siakan. Oh, yakin dan percaya ketika Yesus naik, Dia mencurahkan kuasa di dalam setiap kehidupan saudara. Apa yang saudara kerjakan dengan tanganmu, itu adalah tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang diurapi Tuhan. Apa yang kau kerjakan dibuat berhasil. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Adapun Paulus yang tadinya sebagai seorang yang menindas pengikut Kristus menjadi seorang yang memberitakan kabar baik. Semua dimulai ketika Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga itu membawa keuntungan bagi kita. Apakah keuntungan itu? Yang pertama, Yesus memberikan karunia-karunia. Yang kedua sekarang, Yesus mendoakan kita dari tahta surga. Ada kalimat yang bagus berkata begini, while He descended down to earth to be our Savior, He ascended up to heaven to be our intercessor. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia datang sebagai seorang penyelamat. Dan ketika Yesus kembali ke surga, Dia menjadi perantara. Dia bersyafaat bagi setiap kita. Yesus ada di surga mendoakan saudara setiap waktu. Ibrani 7 ayat 25 berkata begini. Karena itu Dia berkuasa untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Elohim melalui Dia. Sebab Dia hidup selama-lamanya untuk menjadi pengantara bagi mereka. Kata pengantara di bahasa aslinya yaitu adalah entukano.
Artinya adalah to fill in, to meet, untuk mengisi hidup kita, untuk memenuhi apa yang kurang. Mendoakan kita dengan apa yang kita tidak punya. Tuhan ini yang mau memberikan di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang mendoakan orang lain itu disebut pengantara. Pengantara, intercessor. Di Bible kita banyak sekali pendoa-pendoa yang luar biasa. Ada Musa, ada Harun, ada Samuel, ada Hizkia, ada Daniel. Ini adalah nama-nama pendoa-pendoa yang luar biasa hebat. Dan di gereja ini juga ada pendoa-pendoa yang dahsyat sekali. Saudara tahu bahwa selama 24 jam gereja ini tanpa henti selalu ada pendoa-pendoa yang selalu mendoakan. Ya. Tapi dari semua pendoa-pendoa yang hebat, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi doa daripada Yesus Kristus. Pengantara dimulai ketika Yesus kembali ke surga. Doa syafaat yang dilakukan Yesus dimulai ketika dia kembali ke surga. Dan doa ini tidak pernah berakhir. Kenapa sih Yesus perlu mendoakan kita? Karena kita ini in Christ. Kita di dalam Kristus. Kita selalu dibela di hadapan Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata begini. Anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepadamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Tetapi jika seorang telah berbuat dosa, kita memiliki pembela di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Syarat dan ketentuan untuk kita bisa fellowship dengan Bapa adalah in Christ. Karena hanya Yesus yang dapat berkenan di hadapan Bapa. Tanpa Yesus, semua kebenaran kita, semua kebaikan kita itu tidak ada artinya. Saudara bisa bayangkan hari ini, ketika tidak ada Yesus yang senantiasa menjadi pendamai antara kita dengan Bapa, kira-kira hidup kita akan menjadi seperti apa? Gak salah ketika orang itu dipenuhi rasa takut, dipenuhi khawatir, dipenuhi dengan rasa cemas, kegelisahan yang seperti mau runtuh dunianya. Kenapa? Karena dosa itu menjauhkan kita dari Bapa. Tetapi hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, Yesus sebagai pendamai. Kita hari ini bukan hanya mendapatkan keselamatan, tetapi kita mendapatkan hubungan intimasi dengan Bapa. Melalui Yesus yang menjadi pengantara bagi kita. Yesus juga membuat pagar pengaman di dalam kehidupan kita. Apapun masalah saudara, baik masalah yang besar, baik masalah yang kecil, ketahui bahwa Yesus selalu mendoakan saudara. Yesus selalu bersyafaat bagi setiap saudara. Saudara masih ingat apa yang terjadi kalau Yesus berdoa? Melalui seluruh kisah di Bible, banyak sekali kisah-kisah ketika Yesus berdoa. Di situ ada keajaiban yang luar biasa terjadi. Mulai dari yang buta boleh melihat. Mulai dari yang lumpuh bisa berjalan. Mulai dari yang sakit disembuhkan. Bahkan yang mati sekalipun dibangkitkan. Saya deklarasikan dengan iman saya, apapun yang tidak benar dalam kehidupan saudara, bahkan mati sekalipun dibangkitkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Amin, amin. Ada kuasa yang besar di dalam doa. Doa Yesus membawa hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk kita. Membuat keadaan saudara ini diubahkan. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Percaya katakan amin. Kenaikan Yesus membawa keuntungan bagi kita. Keuntungan apa yang kita akan dapatkan? Yang pertama, Yesus memberikan karunia-karunia. Yang kedua, Yesus mendoakan kita dari tahta surga. Dan yang terakhir, Yesus menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Alasan kenapa Yesus naik ke surga bukan hanya dia memberi karunia,
Bukan hanya dia mendoakan kita. Alasan kenapa Yesus naik ke surga, yaitu adalah untuk menyediakan kita tempat. Pernah nggak saudara terpikir, kira-kira tempat seperti apa yang Tuhan sediakan di surga untuk saudara? Apakah kemudian ada sebuah istana, ataukah sebuah tempat yang seperti apa? Ini adalah sebuah pengharapan. Tidak ada tempat yang permanen di dunia ini. Tadi pagi saya baru nonton salah satu sosial media. Ada salah satu hotel yang mewah di Malaysia. Dulunya tempat yang paling ramai, tempat yang paling suka dikunjungi, tempat yang paling terkenal ketika ada krisis tahun 98. Tempat itu di-abandon. Bahkan temboknya penuh dengan lumut, tempat yang gak ada orang yang mau datang lagi, tempat yang asing dan orang tidak sepertinya sudah lupakan itu. Padahal dulunya menjadi tempat favorit sekali. Gak ada yang permanen di dunia ini. Tapi ketika Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat yang permanen bagimu dan bagiku. Di Bible menceritakan bahwa ketika seorang akan memiliki keluarga, biasanya keluarga ini akan tinggal bersama-sama. Dan dari orang tua, anak ya, berada di dalam satu komplek rumah yang bersama-sama. Dan waktu anak-anaknya mulai menikah, yang terjadi adalah keluarga ini mulai menyiapkan tempat. Ada tempat, ada kamar-kamar yang baru yang Tuhan sediakan. Ya, daerah yang baru disiapkan. Sehingga ketika anaknya ini menikah, maka semuanya sudah siap. Semuanya sudah ready. Ini adalah konteks keluarga di dalam Bible. Nah, saya percaya ini adalah gambaran dengan apa yang Tuhan akan sediakan di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 2 berkata begini, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ayat tadi menjelaskan kita sebagai anak-anak Elohim disediakan tempat, saudara. Mungkin ada dari saudara yang bertanya, Tuhan Yesus kok nggak datang-datang, ini lama sekali. Dari sekian ribu tahun lalu katanya akan segera datang, kok tidak datang-datang, ini seperti apa? Jawabannya ada di dalam kenaikan Yesus kepada surga. Karena Bible berkata dengan cara yang sama dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Kisah 1 ayat 11 berkata begini, Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga. Dengan cara yang sama, kita akan diangkat ke surga. Kita akan dapatkan rapture. Kenaikan Yesus bukan untuk meninggalkan kita. Jesus ascended, but he did not leave us. Dia naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita. Tetapi dia naik ke surga untuk menyediakan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Kenaikan Yesus membawa keuntungan bagi kita. Apakah keuntungan itu yang pertama? Ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan karunia-karunia. Ada Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi setiap saudara. Karunia memampukan kita untuk melakukan jauh melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Jauh melebihi apa yang kita bisa bayangkan. Yang kedua, Yesus mendoakan kita dari tahta surga. Dia pendoa syafaat yang terhebat. Saudara tahu bahwa manusia kalau berdoa itu kuasa yang luar biasa bisa terjadi. Ini yang mendoakan saudara bukan sekedar kekuatan manusia. Tetapi dia sumber kehidupan yang selalu mendoakan saudara. Dan yang ketiga, ketika Yesus naik ke surga, Yesus menyediakan tempat, dimension, rumah mewah yang lebih mewah dari yang dimiliki crazy rich
manapun yang ada di muka bumi ini. Ya. Hari-hari ini banyak sultan-sultan gitu kan. Sultan daerah sini, daerah situ, daerah sana. Oh percayalah, dia adalah sultan di atas segala sultan. Menyediakan yang terbaik di dalam setiap kehidupan saudara. Saya undang receiver untuk maju ke depan. Terima ketiga hal ini dengan iman. Keuntungan ini tidak disediakan bagi siapapun saudara. Tetapi hari-hari ini Tuhan ingin mendeklarasikan begitu besar kasih-Nya kepada setiap saudara. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, ketahui Dia gak pernah meninggalkan saudara. Kalau ada dari saudara yang berkata, sudah sekian lama aku berdoa, tidak ada jawaban. Sudah sekian lama aku menanti janji Tuhan, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ketahui, Yesus mungkin naik, mungkin kita gak bisa lihat Yesus. Dia ada di surga di sebelah kanan tahta Bapa. Tapi dia mengirimkan penghibur bagi saudara. Dia mengirimkan penolong bagi saudara. Dia mengirimkan pembela bagi saudara. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan beserta bersama dengan kita. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Tetap ada Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
menyatakan segala rencana-rencana yang begitu dahsyat Tuhan. Dan hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Kami tidak lagi mau ditipu dengan segala tipu daya muslihat. Kami percaya Tuhan bahwa sementara Engkau naik ke surga, Tuhan yang telah merancangkan semuanya di dalam kehidupan kami semakin diperlengkapi, semakin kami diberkati. Kami terima dengan iman Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau telah menyediakan karunia-karunia yang baru. Apa yang kami tidak bisa lakukan sekarang bersama dengan Roh-Mu, kami bisa mengerjakannya bahkan lebih dahsyat. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan sendiri yang mendoakan kami. Tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemu Engkau selalu mendoakan kami. Dan terlebih lagi ketika Engkau naik ke surga, Tuhan sendiri yang menyediakan tempat bagi kami. Kami tidak punya alasan untuk takut khawatir. Karena kami tahu sudah disediakan yang terbaik dari surga untuk setiap anak-anak yang Engkau kasihi dan Engkau cintai di dalam nama Yesus Kristus. Berapa banyak saudara hari ini sadar bahwa kasih Tuhan ada bagi saudara. Saya ingin saudara pada kesempatan kali ini mendoakan saudara yang sedang sakit. Saya rasakan dalam hadirat Tuhan saat ini, Engkau telah bergumul dengan rasa sakit yang begitu lama, begitu mengganggu. Tuhan mau menyembuhkan saudara. Saat ini juga, detik ini juga, saya rasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Ada karunia Tuhan yang akan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dalam hitungan waktu yang ketiga, saya minta saudara untuk letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Dan mulai bahasa roh dengan yang kuat. Karena saya percaya di sini terjadi kelepasan. Di sini terjadi kesembuhan. Di sini terjadi mujizat. Detik ini juga Yesus mampu bangkit ke surga. Dia naik ke surga. Dia mencurahkan kesembuhan yang terjadi di dalam kehidupanmu. 1, ini adalah waktunya. 2, kembali kepada Yesus. 3, mulai berbahasa roh di dalam nama Yesus. Oraya sekira makara raya rakara marase. Era karala marakara yaso. Mari bahasa roh kuat di dalam nama Yesus. Era karaya sikira makara karaya se. Tuhan, aku deklarasikan saat ini juga setiap anak-anakmu yang hadir sehat, kuat, panjang umur, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Yesus. Oh raya sikira makara karaya sikira makara raya si. Oh karamakara raya so. Setiap sakit jantung Engkau disembuhkan. Setiap sakit kanker Engkau disembuhkan. Setiap tulang, setiap otot Engkau dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu kami nggak sendiri Tuhan. Kami tahu Engkau telah memberikan kemenangan yang dahsyat. Maut pun telah Engkau kalahkan. Dan hari ini kami berdiri tegak dengan iman percaya bahwa kami adalah anak-anak yang lebih daripada menang. Kami menang atas setiap kutuk, kami menang atas setiap belenggu, kami menang atas setiap kecanduan, kami menang atas setiap sakit penyakit kami di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia.
imani dengan iman. Kami tahu keluar dari tempat ini kami berbeda, kami diubahkan, kami ditransformasi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam setiap hati anak-anak. Kami tahu bahwa setiap benih firman yang ditabur tidak hanya untuk kami dengar, tetapi untuk mengubahkan setiap hati yang membutuhkan Engkau. Engkau yang menyempurnakan pada siang hari kesempatan kali ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Yesus Masiah, bless you. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Dan saat yang terbaik untuk kita memberikan korban ucapan syukur kita, mari sama-sama kita kembali berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu, untuk hadirat-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan. Dan saat ini kami rindu untuk memberikan korban ucapan syukur kami. Kami memberi dengan segenap hati, dengan penuh sukacita, sebab kami mengasihi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti pertemuan ketiga Bible Study YHS dengan tema Pertobatan Sejati. Kamis 25 Mei pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, 7 malam waktu Indonesia Tengah, 8 malam waktu Indonesia Timur. Bible Study ini dapat diakses melalui aplikasi Zoom Meeting dengan meeting ID 812-9394-0905 dan passcode Bible Study. Seluruh aktivis dan pejabat gereja YHS diwajibkan untuk mengikuti Bible Study ini. Untuk informasi, saudara dapat menghubungi nomor 081 2525 3000. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode KRIS lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yesus Hamasiah, bless you.
I worship you. Thank you, Jesus. Guiding me all of my days. You know I follow your ways. Never cease to amaze. And when it's dark, you ever blaze. You're keeping me safe. You're giving me strength. You copy my name. And you'll do it again. Again and again. My God, my rock, my strength, my joy, my hope, my peace. That's all for me. Nothing gonna stop me now. I got that victory. Cause Jesus, you live in me. Come on and sing with me. Hey, 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 I'm unshakable. Turn that praise. Yeah. The enemy's under my feet. The enemy's under my feet. I praise you cause Lord I believe that Jesus set me free. Now whether I feel it or not, I praise you with all that I got. You are my God and my rock. Someone turn that praise up. Someone turn that praise up. Someone turn that praise up. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Come everybody, say rejoice. Rejoice in the Lord always. Then again I say, rejoice in the Lord always. Then again I say, rejoice in the
memberikan kemuliaan yang luar biasa pada anak-anak kita semua. Mereka sudah dengan susah payah berlatih beberapa bulan, mengeluarkan tenaga dan pikiran mereka. Mari kita akhiri ibadah kita untuk terima berkat dari Bapak Yahweh. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih setiamu sungguh nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh memberkati kami ya Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga demi keluarga tempat ini. Kau juga berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Kau juga berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Terutama pelayanan mereka tempat ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak-Mu tempat ini ya Tuhan. Dengan kesehatan yang prima ya Tuhan Yesus. Masa depan mereka Kau berkati. Keluarga mereka Kau berkati ya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap langkah kehidupan mereka. Tuntun mereka ya Tuhan Yesus. Sekarang pulanglah. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh dan Putra Tunggal kita Yesus Kristus. Mulai kuasa Roh Kudus. Mulai pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.